Gini ya Bu ya, dengarkan. Istri yang baik itu tidak akan pusing dengan respon suaminya. Meskipun suaminya tidak memperhatikan dia, tidak memberikan pujian terhadap dia, tidak memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk dia, tetapi istri tersebut tetap melayani suaminya dengan baik. Kenapa? Karena dia paham kewajiban dia bukan semata dia melihat suaminya, tetapi dia melihat siapa yang memerintahkan kewajiban tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain dia faham bahwasannya sebaik-baiknya ridho hanyalah ridho Allah, sebaik-baiknya pujian hanya dari Allah, dan juga sebaik-baik balasan hanya dari Allah. Itu istri yang baik kayak gitu. Teruntuk teman-teman semuanya, dengarkan. Jangan pernah mengukur badan kita dengan baju orang lain. Karena setiap badan pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kehidupan. Jangan pernah mengukur kehidupan kita dengan kebahagiaan orang lain. Karena setiap kebahagiaan punya takarannya masing-masing. Maka dari itu tenang saja. Jika waktunya sudah tiba, dengan izin Allah, apa yang kamu inginkan pasti akan Allah wujudkan. Allah telah menuliskan setiap cerita hidupmu dengan indah tanpa kamu ketahui. Maka tugasmu teruslah berdoa, teruslah berusaha, teruslah bersabar, dan juga teruslah bertawakal. Karena yang terbaik dari Allah sedang dipersiapkan dalam waktu yang tepat dan juga dengan cara yang indah. Barakallahu fikum. Dengarkan ya. Mencari pengganti itu memanglah mudah. Tapi mencari yang betul-betul setia, betul-betul tulus mencintaimu, nerima kamu apa adanya, itu yang sulit. Maka untuk itu ketika kamu ingin berpisah, berpikir sejuta kali. Masa iya kamu akan meninggalkan orang yang tulus, orang yang setia, orang yang udah nemani kamu dari nol? Coba dipikir lagi dah. Paham gak? Paham ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi dharain. Kemarin tentang menjelaskan apa itu iman dan selanjutnya ini apa itu Islam. Jadi kalau iman kemarin secara pada syarak, maksudnya pada agama, artinya itu tasdik hati dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rasul-rasulnya dan dengan segala hukum-hukum yang didatangkan oleh Rasul. Maksud tasdik di sini ialah menerima hati kita sungguh-sungguh akan segala yang tersebut di atas tadi. Nah, adapun daripada makna Islam menurut syarak, kalau Islam menurut bahasa, ya selamat. Kalau menurut syarak itu atau menurut agama, yaitu menjunjung, mengutamakan akan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh Rasulullah SAW daripada segala pekerjaan agama. Jadi Nabi membawa kepada kita yang dibawa Nabi ini dari Tuhan. Nah, yang bawaan Nabi ini, ini yang kita wajib menjunjung. Maksud menjunjung di sini mengerjakannya, mengutamakannya dari segala sesuatu. Jadi kalau ada orang menjunjung akan perintah Nabi tadi berupa Islam tadi yang 5 rukunnya itu, maka sebutannya baru dikatakan orang tadi itu Islam. Kalau dia tidak menjunjungnya, artinya disepelekannya itu,
sampai di hatinya dia menyepelekan, tidak dianggapnya itu pekerjaan Islam itu kewajiban, maka secara otomatis orang tadi itu keluar dari agama Islam. Nah, jadi hati-hati kita kalau misalkan di sini tidak ada tadi sembahyang aja benar. Kalau misalkan tidak sembahyang, kan jangan sampai kita anggap tidak sembahyang ini hukumnya tidak wajib. Kalau kita anggap sembahyang hukumnya biasa-biasa aja, bukan daripada Islam, bukan bagian daripada yang disuruh menjunjung akad itu Islam, maka secara otomatis orang tadi itu keluar dari agama Islam. Walaupun dia setiap hari mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau orang tadi meninggalkan sholat cuman lantaran malas saja, malas aku mengerjakan, nah itu jatuh orang tadi itu berdosa besar hukumnya. Jadi pertama tadi kalau dia meyakini itu tidak wajib, maka orang tadi itu langsung keluar dari agama Islam. Kalau dia meninggalkan tanpa gara-gara sebabnya malas saja atau tidak tahu caranya, itulah makanya aku tidak mau mengerjakan, tapi tidak mau juga belajar. Malas saja nih misalkan orang tadi, maka itu hukumnya orang tadi itu berdosa besar. Nah, jadi pilih aja dia mana yang mau kafir kan, yang berdosa besar kan. Nah, maka dari itu arti Islam itu menjunjung itu yang maksudnya mengutamakan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kita sudah bisa mengukur Islam kita, iman kita. Kuat tak imanku, kuat tak Islamku. Ya kan tadi permasalahannya kita ini ditanya orang di hadis Nabi itu, bahkan Quran sendiri menyatakan bahwa iman Islam ini adalah nikmat yang paling besar setiap orang yang diberikan oleh Allah. Dan iman Islam ini kita jaga sampai nanti kita mati. Nah, pertanyaannya kan kita bingung, apa yang dijaga iman Islam? Sedangkan iman Islam ini pun juga masih ada di hati kita. Gara-gara apa kita tidak mengerti. Nah, kalau ini sudah ngerti, sudah kita tahu kita ini beriman, tahu kita ini masih Islam. Nah, salah satu daripada keimanan tadi, kita ada percaya atau menerima segala sesuatu yang disebut dengan rukun iman itu. Nah, keenam daripada rukun iman ini kalau secara garis besarnya cukup yang nomor 6 ini. Kadar iman kita tuh kelihatan di yang nomor 6. Percaya, maksud percaya di sini menerima apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Mau itu baik, mau itu buruk. Ya kan? Itu semua datang dari Allah. Hati kita itu menerima. Nah, hati menerima ini bermacam-macam reaksinya. Bila yang datang ketentuan Allah itu tidak lepas dari 4. Kadang kebaikan, kadang ketaatan, kadang kita diberi Allah itu bala musibah berupa sakit misalnya, kadang kita itu diberi tergelincir di dalam kemaksiatan. Nah, bila kita mengerti bahwa kita itu wajib menerima yang 4 ini, maka adab kita itu bila dapat kita bala musibah, sabar tidak kita? Bila kita tidak sabar, nah di sini ketahuan kurangnya iman kita. Bila kita dapat nikmat, bersyukur tidak kita? Bila kita tidak bersyukur, disinilah ketahuan iman kita itu kondisinya lagi kurang. Misal, dia dapat kenikmatan sehat, ya kan? Nikmat sehat ini wajib disyukuri. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat sehat ini, maka secara otomatis kita itu kurang keimanan kita dengan yang sudah Allah berikan kepada kita. Cara mensyukuri nikmat sehatnya apa? Nah, instruksi dari Tuhan, bawa ibadah, bawa menuntut ilmu, bawa semain berjamaah, itu salah satu cara mensyukuri nikmat sehat itu. Berarti kalau kita tidak menggunakan itu, sehat tadi digunakan untuk ibadah, walau tiap jamnya itu mengucapkan alhamdulillah, tidak dikatakan orang tadi itu syukur. Bahkan Tuhan itu menyumpahi orang tadi. Kenapa? Mulutmu aja yang memuji-muji aku, yang sehat itu tidak kau gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dapat nikmat berupa duit misalkan, ya kan? Hari-hari alhamdulillah, tapi pelit misalkan, tidak bersyukur juga namanya. Syukur itu bagi duit jadi bagi-bagi, bagi yang berhak menerima.
Dapat dia nih bala musibah sakit, ya kan? Nah, reaksi kita membuktikan iman kita tuh kuat hendaknya dengan adanya kita tuh sobat dengan menerima bala musibah itu. Pian dapat kesana kemarin, ya kan? Obat dari sakit. Tapi hari-hari dia mengeluh aja, nah sabar tuh. Aku nih sabar, sudah tidak sabar mulai. Sabar itunya tenang. Jadi sabar itu bilang guru Bahari, mulut ini tidak ngeluh, hati ini tenang, itu namanya sabar. Kalau masih mengeluh, ya kan, tapi tidak reaksi marah, tidak, itu namanya bilang orang Banjar mengharit, orang mengharit. Kayak orang mau beherat tuh, nah, ada ditahaninya. Nah nanti kalau sudah tidak tahan tuh, ya meledak tuh akhirnya. Kalau orang ini mengharitnya beda tipis saja, sabar sama mengharit ini menahan ini beda tipis saja. Dia kalau efek daripada orang mengharit ini, dia kalau sudah tidak tahan lagi, dia tidak itu. Nah itu posisi hati kita itu namanya menahan, bukan sabar. Sabar itu dia betul-betul tenang. Tidak bisa boleh sabar, makanya minta sama Tuhan. Kita sudah punya Tuhan. Memang kita ini tidak bisa sabar, biar kayak apapun alimnya kan, pintarnya kan. Kalau tidak ditolong Tuhan juga dengan sabar, tidak bakal juga kita bisa. Makanya minta Tuhan. Nah jadi 6 rukun iman yang ke-6 inilah penentunya dalam berperang. Maka bagaimana kita menyikapi daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mau itu berupa baik ataupun berupa buruk. Nah jadi kita tahu sudah bagaimana kejadian di diri kita nih, oh imanku ini masih ada enggak, atau bagaimana, atau berkurang. Nah lihati keadaannya. Bila keadaannya maju syukur, bila keadaannya kita beribadah ingat akan Allah, bila keadaan kita sakit sabar kita, bila keadaan kita tergelincir kemaksiatan cepat-cepatlah bertobat kepada Allah. Nah itu cara mengukurnya. Nah kalau orang sudah bisa seperti ini, paham sudah. Nah ini namanya orang sudah bisa menjaga akan keimanan. Nah Islam begitu juga. Islam ini disuruh kita menunjuk, maksudnya melaksanakan rukun Islam tadi. Seberapa kita itu pelaksanaannya tadi, mengutamakannya daripada yang lain. Semakin kita mengutamakan Islam ini, berarti semakin kuat keislaman orang tadi. Contoh misalkan berusaha, betul bagus berusaha, bahkan disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang namanya berusaha. Cuma ingat, ada kewajiban yang langsung Allah perintahkan kepada kita, yaitu berupa Islam tadi. Di antaranya apa? Di antaranya sembahyang 5 waktu. Sampai situ aja kan kalau kita sudah, pokoknya aku sembahyang tepat waktu, sembahyang berjamaah, sampai itu juga belum juga. Kita ngerjakan sembahyang itu harus tahu kita akan ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya ya sia-sia juga sembahyangnya. Dalam bentuk kita menuntut ilmu tadi, menjunjung akan perintah Allah. Nah disinilah kalau kita itu memang benar-benar mau membenahi Islam kita, iman kita. Tapi kalau dia bicaranya sekedar memperbaiki aksesoris saja, dulu mungkin jarang bertapih ini, tapi dulu nggak bisa bersuban, sekarang mereka dulu nggak pernah berkopiah ya kan, nggak ada hasil jadinya, nggak kelihatan iman Islam. Jadi bilang guru-guru kita itu yang paling kuat bahwa ketentuan iman Islam tadi itu dapat yaitu berkembang atau tidaknya tergantung ilmu. Ilmu dari mana? Ya menuntut ilmu. Tak mungkin kan tidak ada gurunya untuk melajari iman Islam. Nah, alhamdulillah di sini di Al-Mudhalah kita upayakan untuk yang dikaji di sini ini hanya sebatas tentang masalah keimanan dan keislaman, supaya iman Islam tadi itu bisa kita jaga untuk sampai kelak kita di akhir hayat. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat. Nah ini muqaddimah, pendahuluan daripada isi kitab ini. Jadi secara tidak langsung pendahuluannya isi kitab ini membahas
urusan iman, membahas urusan Islam. Pelajaran pertama tentang ilmu fardu ain. Nah, ilmu ini secara tidak langsung terbagi dua. Ada yang namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Tapi di sini yang mau dibahas ini, yang mau dibacakan kitab ini, yang membahas tentang masalah ilmu fardu ain. Sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat." Artinya bilang Nabi, bermula menuntut ilmu fardu ain. Jadi pengerti daripada hadis ini beliau langsung mentafsirkan. Pengertian daripada thalabul ilmi, yang dimaksud dengan ilmu di sini ini adalah ilmu fardu ain, bukan ilmu secara umum. Atas orang-orang Islam, baik laki-laki, baik perempuan, itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak menuntut ilmu yang fardu ain, karena kita ini laki-laki, ya kan? Karena kita ini juga perempuan, misalkan yang punya bini, maka dia itu wajib menuntut ilmu fardu ain. Bila dia tidak menuntut ilmu fardu ain, selama itulah orang tadi itu berdosa. Kecuali kan anak-anak, ya kan? Kecuali anak-anak, nah belum wajib kan? Ini yang maksud Islam perempuan atau apa yang dikatakan wajib fardu ain di sini bagi yang sudah akal balik, sudah berakal, sudah balik, maka dihukumkan orang tadi itu menuntut ilmu fardu ain. Ya makanya bilang Nabi, di akhir zaman Islam ini bakal hancur, bakal kurang, bakal terasingkan. Itu sudah disebut Nabi pada masa Nabi itu. Bakal asing Islam itu. Nah, sekarang kita lihat keadaan kita sekarang ini. Banyak orang belum mengerti Islam, banyak orang belum mengerti iman. Bahkan banyak orang meremehkan masalah sembahyang. Dulu, ya kan, orang mau belajar tentang sembahyangnya aja, apalagi di zaman dulu guru-guru kita itu, dia menuntut ilmu itu sampai tidak tahu lagi diri, kerjaan itu menuntut ilmu itu. Kenapa? Karena memang penting, itu suruhan dari Allah. Sekarang banyak yang santai-santainya dibandingkan menuntut ilmu. Bahkan sekarang banyak mencari dunianya dibandingkan menuntut ilmu. Menunjukkan bahwa ramalan Nabi, kata-kata Nabi tadi, di akhir zaman Islam itu pengetahuan itu bakal asing bagi orang-orang yang asing. Enggak, maksudnya orang asing tadi orang yang menuntut ilmu, dia bakal asing dengan orang-orang kota. Kenapa? Beda kerjaannya. Karena orang kota bilang, oh begitu kan ternyata hukum. Contoh misalnya, dulu orang dulu itu paling menjaga yang namanya hukum Tuhan. Di antaranya hukum haram itu dijaga. Apa yang sekarang jadi sudah kebiasaan kita anggap itu seolah-olah tidak haram lagi, boleh-boleh saja. Ini kenyataannya nih. Apa di antaranya? Antara laki-laki dengan perempuan. Zaman sekarang bila berzina itu baru haram. Tapi kalau cuma duduk dekatan aja, bersihalo aja, itu tidak apa-apa. Padahal hukum aslinya agama haram hukumnya apabila lain muhrim. Oh tapi kan cuma duduk aja, tidak apa-apa, tetap haram hukumnya. Bahwa menunjukkan zaman kita ini memang sudah akhir. Ini kawin nikahan, lalu akad nikah, perempuannya di samping. Secara hukum itu haram dilakukan karena dia belum halal. Cuma bilang orang kan tidak apa-apa, cuma duduk aja di samping. Sebelum nikah perjalanan aja sering berduaan, sepeda motor, ya kan, masak bareng misalkan.
Padahal tuh nyata mutlak hukumnya Bang. Kenapa jadi sampai sekarang ini kok tidak jadi kuat lagi hukum Tuhan? Memang sudah akhir zaman. Nah, untuk mengetahui itu tidak ada jalannya tentang hukum tadi. Kalau tidak kita harus menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ini hukumnya fardu ain atau disebut dengan wajib bagi setiap orang-orang Islam. Adapun ilmu yang sangat perlu dituntut, maksudnya yang harus kita utamakan ilmunya. Apa ilmunya? Sebagai tuntutan fardu ain itu ada 3 perkara. Yang pertama, ilmu tentang masalah keimanan yang dinamai pan ilmunya atau pak ilmunya ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu tentang masalah keislaman yang dinamai pak ilmunya ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tentang masalah ihsan yang dinamai ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, ilmu 3 bab inilah yang disebut dengan ilmu fardu ain. Nah, alhamdulillah kita di sini malam Jumat kita baca ilmu fikih, ya kan? Malam Minggu kita baca ilmu tauhid yang berkaitan tentang masalah keimanan atau akidah, keyakinan. Yang malam Seninnya kita belajar ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Jadi 3 bab ilmu ini setiap orang Islam yang sudah balik berakal wajib menuntut. Setiap orang yang punya istri, bila mana istrinya tidak tahu ilmu ini, wajib suaminya melajari. Setiap orang yang sudah punya anak, wajib juga dia melajari anak-anaknya tentang masalah 3 bab ilmu. Kalau dia tidak melajari, berdosa hukumnya. Siapa yang madahi berdosa? Nabi Muhammad. Sebenarnya ilmu-ilmu ini kalau lingkungannya itu baik, maka mudah aja kita dapatkan. Tapi karena lingkungannya kita juga kurang juga dapat. Jadi kalau ilmu tauhid ini sebenarnya tidak banyak, cuma membenahi masalah keyakinan. Ada di dalam tentang cerita Tuhan 50 akidah, tentang masalah Rasulullah 9 akidah keyakinan, tentang masalah malaikat 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta kerjaannya, tentang masalah hari kiamat kita wajib percaya pada mahsyar, ya kan, nanti siksa, neraka, surga. Tidak banyak sudah yang diyakini. Artinya tentang masalah ilmu tauhid ini sebenarnya gampang aja. Sejam gitu kalau mau dianu habis dibaca tuh selesai sudah. Cukup kita tuh meyakini bahwa itu benar dan kita tidak ragu-ragu lagi, ya selesai sudah masalah ilmu tauhid. Adapun ilmu fikih, ilmu fikih ini pun juga gampang aja sebenarnya. Pertama, sesuai dengan keadaan kita, yaitu misalkan kita ini mampu sembahyang, nah, urusan sembahyang lah kita belajar sampai selesai. Betul-betul kita itu paham tentang masalah sembahyang. Tahu kita mana sunnah, mana yang namanya wajib. Tahu kita cara berwudu yang benar atau tidaknya. Apabila kita sudah selesai itu, kelanjutannya puasa. Nah, puasa ini wajib kita pelajari. Mana pembatalnya, bagaimana niatnya. Bila sudah kita pahami, sudah selesai itu kewajiban. Adapun zakat, nah zakat itu lihat juga kondisi kita. Kita ini orang yang wajib zakat atau tidak. Kalau tidak wajib zakat, tidak perlu juga kita belajar. Terus haji pun begitu juga. Pas mau naik haji, dia belajarnya. Kalau masih 50 tahun lagi nanti kita suruh belajar. Kalau juga sampai umur. Artinya kewajiban di sini sebenarnya tidak sulit. Sudah kita belajar itu, lalu belajar yang namanya ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, ilmu akhlaknya agak panjang ceritanya, karena hidup tentang masalah baik atau buruknya kita di sisi Allah dan di sisi makhluknya Allah. Nah, akhlak ini terbagi 2, ada akhlak yang zahir, ada akhlak yang batin. Jadi yang zahir itu bagaimana penerapannya dalam hidup kita kepada Allah, dalam hidup kita kepada masyarakat. Nah, itu harus juga kita ketahui.
Begitu juga urusan masalah hatinya. Ya diantaranya kita wajib sabar, tidak boleh kita berburuk sangka. Itu salah satu diantara ilmu akhlak tadi. Nah kalau kita tidak mengetahui itu semua, maka orang tadi itu jadinya hukumnya berdosa dalam hidup. Ditegah atas seseorang, baik laki-laki atau perempuan tadi, belajar ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai dari belajar ilmu fardu ain. Yang 3 perkara itu. Nah, jadi haram hukumnya kita tuh mempelajari ilmu selain dari ilmu yang 3 macam ini. Kalau kita belum selesai. Ya, kalau sudah kita nih terlanjur tahu di duit pada tahu di Tuhan, tahu dicari belajar itu bisa mencari duit pada belajar ilmu tentang masalah sembahyang. Lihat keadaan anak-anak kita nih. Jadi dosa jadinya. Nah makanya dari itu dengan adanya majelis, dengan adanya kita membuka majelis taklim pembelajaran tadi, bawa anak-anak kita, pelajari juga ikut, suruh dia ikut. Ini yang harus apa bahasanya? Kalau disemarakkan, disiarkan tentang masa ilmu-ilmu yang 3 ini nanti disiarkan. Jangan sampai kita itu menutup ilmu-ilmu yang fardu ain. Karena kalau sudah kita tutup ilmu yang fardu ain tadi, atau tidak ada gurunya yang mempelajarinya, maka secara tidak langsung mempercepat kiamat. Dengan adanya kita mengadakan seperti ini, salah satunya sekira kiamat itu nanti dulu. Artinya syiar Islam itu makin terus ada. Tapi kalau sudah ilmu fardu ain tidak lagi sudah disemarakkan, tidak lagi sudah disiarkan, khawatir banyak nanti di sekitar kita orang yang tidak ngerti urusan sembahyang, orang yang tidak ngerti urusan Tuhan, orang tidak berakhlak lagi kepada Allah dan masyarakat sendiri. Ini yang kita pelajari. Kita sudah tidak ngerti, anak kita lagi kayak apa nasibnya? Maka nanti semuanya ditanya nanti, karena kita ada keimanan bakal dihisab oleh Allah. Walhasil kesimpulannya menuntut ilmu ini bukan buat siapa-siapa, buat diri kita juga. Mau masalah kita bisa mengamalkan atau tidak bisa mengamalkan itu urusan belakang. Tidak usah mikir kita itunya. Yang penting tahu dulu ilmunya. Saking baiknya Allah tadi, orang duduk di majelis ilmu, terutama ilmu yang fardu ain tadi, dosa-dosanya diangkat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Dirinya aja kan enggak, keluarganya, orang tuanya, orang yang di dekatnya, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada saking Allah tuh sayangnya kepada orang yang menuntut ilmu. Andai kata kita tuh dibukakan hijab, orang yang keluar dari rumahnya mau menuju majelis taklim terutama ilmu fardu ain, malaikat Jibril itu mengurak, dia punya sayapnya untuk sekira si yang penuntut ilmu tadi itu lewat, saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ikan-ikan yang ada di laut, yang di sungai itu mendoakan jalannya orang tadi itu mau menuju majelis ilmu tadi. Ampuni ya Allah orang ini, dia niatnya mau menuntut ilmu agama, terutama ilmu fardu. Pulang dia ke rumah, apa yang dibawanya? Keberkahan yang didapatnya. Sampai dia ke rumah, kalau bisa usahakan peluklah anak, salimi si anak-anak yang di rumah kita, sekira mendapat barokah daripada orang menuntut ilmu. Cuma kita tidak kelihatan aja. Andai kata dibukakan kasyaf, kita baru melihat. Andai kata Allah tuh membukakan pahalanya orang menuntut ilmu, tidak ada lagi orang tidak menuntut ilmu, semua menuntut ilmu. Saking luar biasanya orang menuntut ilmu. Cuman itulah ujian bagi hamba-hamba. Nah, tergantung kita lagi mengimani dengan ucapan Tuhan tadi. Kalau kita mengimani, maka secara tidak langsung orang tadi itu bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Koreksi.
evaluasi kita berarti. Nah, bagaimana imanku terhadap ucapan Tuhan tadi atau ucapan Nabi tadi? Nah, itu urusan iman namanya. Kalau kita kuat, ke majelis selawat, ke majelis zikir, ke majelis ilmu, berarti kondisi iman kita menjadi kuat. Buktinya apa? Kita junjung daripada perkataan Nabi tadi dan kita turun ke majelis ilmu tadi. Tapi kalau enggak, misalkan, tapi percaya aja, tapi malas turunnya misalkan, nah itulah menunjukkan iman kita keadaannya lagi sakit. Nah, siapa yang tahu hal itu? Yang tahu tuh kita aja yang tahu, antara kita dengan Tuhan. Jadi nggak perlu kita melihat orang. Jadi diri kita aja nih, oh iman itu ternyata masih kurang bagus, buktinya masih malas menuntut ilmu, masih malas ke majelis selawat umpama nih. Tapi kalau di sini tidak ada, rajin semua di sini. Apalagi Haji Udin, kamu tengah malam mendoakan sama orang sini. Bersyukur kita bergaul sama orang-orang majelis, ya kan dapat juga sawabnya. Pasti ada di antara kita tuh bangun tengah malam mendoakan dengan ketawanan. Nah, itu untungnya kita gaulan kita ini dan kumpulan kita orang-orang yang ngerti agama atau orang-orang majelis itu. Coba latihan bergaul sama orang-orang yang di diskotik sana. Apa kesannya? Yang ada duit habis. Nah, jadi ilmu itu ada dua macam secara tidak langsung. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu fardu ain di sini ada 3 pak ilmu, yaitu ilmu tentang keimanan, pak ilmunya namanya ilmu tauhid. Yang kedua ilmu tentang masalah Islam yang dinamakan ilmu fikih. Yang ketiga ilmu ihsan yang disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Karena ilmu pak ilmunya ini ada sudah disusun para ulama ada 3, berarti ulamanya pun ada 3 juga. Jadi ulama ahli tauhid, ulama ahli fikih, dan ulama ahli tasawuf. Yang mana ulama-ulama ini mengambil ilmu pak itu daripada Quran dan hadis. Cuman karena kita ini bukan ahlinya, jadi kita tidak repot mengambil Quran hadis langsung, tidak perlu. Cukup kita mengikuti ulama-ulama yang ahli-ahlinya tadi. Yang mana yang ahli tadi ini sudah diakui dunia dan sanadnya keilmuan mereka itu sampai kepada Rasulullah SAW. Inilah kita itu kalau mau belajar, yang kita lihat tuh itunya tuh nah. Ini guru si A ini belajar dia kemana? Supaya jelas ilmu tauhidnya ini benar tak kepada sampai kepada Rasulullah. Ilmu fikihnya ini benar tak sampai kepada Rasulullah. Ilmu tasawuf akhlak ini benar tak kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau itu benar, maka kita mengaji ke situ dihukumkan kita itu sama aja mempelajari langsung kepada Nabi atau langsung kepada isi Al-Quran. Nah, itu mudahnya kita dengan barokah daripada para ulama. Orang yang belajar ke ulama tadi, nah, sebutannya orang tadi itu bermazhab tentang tauhid kepada siapa? Ulama kita, pegangan kita. Bermazhab tentang masalah ilmu fikih misalkan kepada siapa? Kita berpegang ulama kita. Itu maksud daripada yang dimaksud dengan bermazhab. Jadi secara tidak langsung orang yang mengaji menuntut ilmu ada gurunya, ya kan? Gurunya ini jelas pula sanad-sanadnya sampai ke ulama mazhab tadi, sebutannya orang tadi itu bermazhab. Jadi dia itu tidak langsung ke Quran. Kenapa tidak langsung ke Quran? Karena kita bukan ahli. Jadi cukup kita itu mengikuti, meyakini pendapat para ulama itu sudah lebih dari cukup. Selama ulama tadi itu ulama mazhab. Nah, sini dijelaskan di sini ulama itu ada 3 golongan. Pertama ulama tauhid. Siapa ulama tauhid yang kita perpegangi? Yang mana ulama tauhid ini sanadnya itu sampai kepada Rasulullah atau sanadnya keilmuannya itu murid-muridnya sampai sekarang itu masih ada dan sanadnya itu masih jelas. Di antaranya Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi pendapat daripada Abu Hasan Asy'ari ini disebut tokoh ulama tauhid.
Kalau kita mau belajar tentang masalah tauhid, kalau di luar daripada Abu Hasan Al-Asy'ari pemahamannya, maka kalau bisa jangan. Kenapa? Karena sanad ilmunya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita punya guru misalkan yang diajarkan di situ tentang membahas tentang masalah tauhid, lalu dia punya sanad sampai kepada Abu Hasan Asy'ari, maka itulah patut dijadikan sebagai guru kita tentang masalah ilmu tauhid. Artinya ilmu tentang masalah keimanan namanya. Dan Abu Mansur Al-Maturidi, juga ini termasuk daripada ilmu tauhid ilmunya, ulama yang wajib kita perpegang. Karena zaman beliau, zaman Abu Hasan Asy'ari, zaman Imam Maturidi ini, pada masa mereka itu banyak ulama tauhid. Cuman yang sampai sekarang ini yang sanadnya itu masih ada, ya berdua aja lagi. Mungkin kitab di belakang ini ada sampai sanadnya disebutkan. Jadi guru Munawwar ini ngambil kepada gurunya, gurunya mengambil kepada gurunya, gurunya sampai kepada Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Asy'ari mengambil kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Dia punya pemahaman itu, nah sumbernya itu secara tidak langsung dari Rasulullah SAW. Bukan kembali Quran hadis. Iya, itu kalau yang paham. Masalahnya kita tidak paham. Kita harus kembali Quran dan hadis dalam memutuskan hukum, ya kan? Ya kalau paham, ini baca Quran aja masih melepotan lagi memahami Quran. Yang kedua, ulama fikih seperti Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini ulama yang mula-mula yang sampai keilmuannya sanadnya itu sampai sekarang tuh masih ada. Jadi murid-murid dari Imam Hanafi ini sampai sekarang masih ada. Terus Imam Maliki. Nah, Imam Maliki ini menurut riwayat adalah murid daripada Imam Hanafi. Terus Imam Syafi'i. Nah, menurut riwayat juga Imam Syafi'i ini murid daripada Imam Maliki. Dan Imam Hambali atau disebut dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, 4 ulama ini yang terkenalnya mereka ulama masalah ilmu fikih. Yang 4 ulama ini sanad keilmuannya untuk sampai kepada Rasulullah itu masih ada. Begitu juga murid-muridnya sampai guru-guru kita sekarang. Semuanya itu masih terjaga sanadnya. Jadi orang-orang yang benar-benar memahami, ahli dalam memahami hukum tentang Quran dan hadis, ya kan, ialah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa aja 4 aja? Padahal hakikatnya banyak. Yang 4 ini sanadnya masih ada yang bisa mempertanggungjawabkan pendapat beliau. Nah, makanya kita disuruh berpegang aja kepada Imam Syafi'i kah, atau Imam Maliki kah, atau Imam Ahmad bin Hanbal. Karena di Asia ini, khususnya Asia, Imam Syafi'i yang dominan. Makanya kita di Indonesia pun tak pernah juga berpegang kepada Imam Syafi'i. Nah, kalau di Mekah ada Imam Ahmad bin Hanbal pegangannya. Dan yang ketiga, daripada ulama sufi atau akhlak seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi dan lagi Syekh Imam Al-Ghazali. Itu sama tuh. Cuman yang paling senior Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu yang di bawah-bawahnya termasuk Imam Ghazali, termasuk lagi Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, itu pemahaman tentang masalah akhlak itu larinya ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini punya guru-guru sampai ke tabi'in sampai ke sahabat Nabi sampai ke Rasulullah SAW. Nah, jadi kayak kitab-kitab yang kita baca, misalkan Risalatul Mu'awana, pengarangnya Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, Habib Abdullah Al-Haddad ini pemahaman beliau tentang masalah ilmu akhlak, maka itu rujukannya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi sampai dia punya sanad guru. Makanya orang dulu itu tidak berani membaca atau membahas tentang hukum tanpa mempelajari
kitab-kitab ulama-ulama yang ahlinya, terutama Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i. Nah, ini ilmu daripada ilmu yang fardu ain tadi. Jadi makanya kita tuh dilajari harus ke kitab. Jangan berceramah membicarakan masalah hukum. Kalau bisa ada kitabnya. Dan kita mengajarkan ke orang pun yang memang sudah juga kita pelajari, supaya orang yang mendengar itu tersambung dia ilmu tadi, tersambung sama seaslinya yang pengarang tadi. Maka oleh sebab itu, satu, hendaklah itu beriktikad atau berkeyakinan seperti iktikad ahlu sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid, mengikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua, hendaklah kita beribadah seperti mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, pergi haji, dalam ilmu fikih mengikut kepada salah satu imam yang keempat tadi. Nah, salah satunya seperti Imam Syafi'i. Yang ketiga, hendaklah kita dalam cara mencapai budi pekerti yang baik seperti sabar, syukur, ikhlas, dan tawakal dalam ilmu tasawuf atau akhlak, mengikutlah kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Baharudin An-Naqsyabandi atau salah satu daripada mereka, supaya apa yang kita amal, yang kita kerjakan tadi seperti sabar, syukur, ya, keyakinan kita tentang Tuhan, sembahyang kita tadi, supaya betul-betul sampai kepada Rasulullah SAW. Itu kuncinya. Kenapa? Jadi kita itu disuruh berdoa. Kalau kita mau langsung ke Quran, langsung ke hadis, ya kalau bisa, tidak jadi masalah. Ini jadi masalah, kita tidak bisa membaca Quran aja, tafsirnya itu harus kita kuasai. Terus dari segi makna yang disebut dengan ilmu balaghah harus kita kuasai. Dari asbabun nuzulnya kita harus kuasai. Dari ilmu tafsirnya juga kita harus pahami untuk meraih yang namanya hukum. Belum lagi nanti ada Quran itu yang ditakwil, ada Quran itu mutasyabihat. Jadi tidak bisa kita tuh mengambil langsung ke Qurannya. Sudah cukup kita mengikuti ulama aja lah sudah. Yang nyatanya tak ulamanya itu sudah diakui dunia dan sanadnya itu ada. Nah maka kalau ulama-ulama tadi sanadnya itu ada dan diakui para ulama, itulah sebutannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu secara garis besar ormas, tapi dia punya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah pun sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma perbedaannya mungkin dari segi fikihnya dia banyak mengambil kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kemungkinan, makanya agak sedikit perbedaan tentang masalah kunut di antaranya. Kalau masalah keyakinan, wallahu a'lam kemana dia pegangannya. Jadi yang namanya kita yang benar Islam itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemahaman dari tiga: urusan tauhidnya kepada Imam Asy'ari atau Maturidi, urusan fikihnya kepada salah satu 4 imam tadi, Imam Hambali, Imam Hanafi dan seterusnya, dan urusan tasawuf akhlaknya Imam Junaid Al-Baghdadi. Amaliyah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikut kepada ulama-ulama Hadramaut yang disebut dengan Ba'alawi. Ya, seperti kita baca Ratib, itu produk daripada ulama-ulama Hadramaut. Kita baca Maulid itu produk daripada ulama-ulama agama. Jadi pegangan kita itu bila beramal, ya lihat amal ini dari mana, sumbernya dari mana. Banyak dari ulama agama, enggak. Kalau ulama dari agama itu sudah amalkan aja jadi masalah. Kalau selagi dia tanya ini bagus ke amalannya, enggak. Itu caranya kita mengetahui amal yang termasuk golongan Ahlus Sunnah atau enggak. Kajian lihat di fikihnya apa imamnya, salah satu yang 4 tadi kan kajian. Oh ini mazhab Imam Syafi'i yang dibaca, silakan. Oh ini mazhab Imam Maliki yang dibaca, silakan. Tidak jadi masalah karena benar juga Imam Maliki tadi dan memang sanadnya itu ada. Kajian tentang masalah tauhid begitu juga. Tanya gurunya, di mana pian belajar guru, kitabnya apa yang dibaca, mana sanad pian. Itu kalau mau belajar supaya kita tuh tidak salah punya akidah. Mudah-mudahan adanya kita belajar ini menambah wawasan kita, sekira Allah tolong kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agamanya Allah dan dapat dipelihara oleh Allah iman dan Islam kita, mati dalam keadaan husnul khatimah.
عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لنا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا في اكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل ذل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد تصدي الصحب والحمد لله بالباب والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم membaca ratib dan ta'lim ilmu tauhid malam minggu atau malam ahad jam 8:30 di majelis ini. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.